Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdiqal qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Segala puji dan syukur hanya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian khatib mengajak hadirin semuanya dengan tidak bosan-bosannya untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita dan juga tentunya ketakwaan kita hanya kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara istiqomah melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan istiqomah pula meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita mengajukan permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita wafat, sebelum kita meninggalkan dunia ini, benar-benar kita sudah menjadi seorang muslim yang kafah. Benar-benar kita berpasrah diri hanya kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, amal ibadahku, bahkan hidup dan matiku, semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin jamaah salat rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari Jumat Sayyidul Ayyam yang penuh berkah, di hari yang keempat di bulan Rabiul Awal tahun 1444 Hijriah, juga bertepatan dengan tanggal 30 September tahun 2022 milenial. Sebagaimana kita ketahui bahwa ketika ketemu bulan Rabiul Awal, khususnya di Palembang, beberapa masjid, mushola ataupun pondok pesantren, majelis-majelis taklim, panti-panti asuhan, itu sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi tradisi yang sangat baik, bahwa ketemu bulan Rabiul Awal adalah momentum
di mana kita sebagai umatnya Rasulullah SAW dijadikan sarana untuk mengingat, mengetahui, memahami kepribadian daripada Rasulullah SAW. Karena latar pendidikan kita berbeda-beda, ada yang fokus di pendidikan umum, tapi ada juga yang fokus di pendidikan keagamaan. Tapi ada juga yang kedua-duanya. Kalau yang pernah mengalami atau sedang mengalami mengikuti pendidikan di pondok-pondok pesantren, maka yang namanya sejarah Rasul, sejarah Nabi, sejarah Islam memang dipelajari. Ada mata pelajarannya, termasuk di perguruan tinggi Islam ada mata kuliah berhubungan dengan sejarah Nabi, sejarah Rasul. Bahkan ada yang membahas khusus masalah hadis-hadis yang berkenaan dengan kehidupan Rasulullah SAW. Karena hal yang demikian, ma'asyiral hadirin, tidak semua bisa mendapatkannya, maka momentum Rabiul Awal, peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW, melalui majelis-majelis taklim, mendengarkan tausiah para asatis, para kiai, para ulama, maka bisa kita mengetahui tentang kehidupan Rasulullah SAW. Bahkan dengan perkembangan teknologi, maka dari media sosial itu pun kita bisa menyerap, mendapatkan informasi, mendapatkan pengetahuan tentang sejarah Rasulullah SAW. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Dalam Al-Quran Allah abadikan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ini ada kata laqad. Kata laqad artinya ditaukid, suatu kata untuk menguatkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sungguh bagi kamu, laqad kana lakum. Sungguh bagi kamu artinya kita semua sebagai hamba Allah. Fi Rasulillahi uswatun hasanah, bahwa pada diri Rasulullah SAW itu ada uswatun hasanah. Ada contoh yang baik, ada tauladan yang baik. Liman kana, bagi siapa? Yarjullaha wal yawmal akhir, bagi hamba Allah, umat Rasulullah SAW yang ingin mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala pada hari akhir, hari kiamat. Wa zakarallaha katsiran, maka memperbanyaklah kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dengan zikir adalah sarana komunikasi kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah hadirin jamaah salat rahimakumullah. Maka kehidupan dunia yang fana, kehidupan kita yang sangat sebentar ini, kita berusaha untuk apa? Mentauladani Rasulullah SAW dalam hal apa? Dalam hal semua aktivitas hidup yang berhubungan dengan kehidupan dunia, juga kehidupan akhirat kita berusaha, walaupun tidak bisa 100% mencontoh Nabi Muhammad SAW, tapi kita berusaha sebagai umatnya, berusaha sebagai hamba Allah yang dhaif. Maka yang sangat populer, kita mengetahui bahwa paling tidak pada kesempatan khutbah yang singkat ini ada 4 sifat
kepribadian Rasulullah SAW yang bisa kita contoh, bisa kita tauladani untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita, mulai dari diri kita, keluarga dan masyarakat. Apa itu? Yang pertama adalah as-sidq. Subhanallah, Masyarakat Khalid, Rasulullah SAW memiliki sifat yang jujur. Al-Kisah diceritakan bahwa ketika Rasulullah SAW dalam usia kurang lebih umur 25 tahun itu mendapatkan lakop, mendapatkan gelar Al-Amin, adalah orang yang jujur. Orang yang jujur. Kalau orang jujur sudah tentu dia baik. Kalau orang yang baik belum tentu dia jujur. Dan itu yang ada dalam kenyataan hidup kita, di keluarga, di lingkungan kita, di pemerintahan atau di organisasi apapun. Orang baik banyak, tapi belum tentu dia menjadi orang yang jujur. Maka jujur adalah sangat mahal. Orang jujur sudah pasti baik, orang baik belum tentu jujur. Maka kalau kita ingin menjadi seorang pemimpin, agar kita memilih pemimpin, carilah pemimpin yang baik dan juga jujur. Maka harus kita utamakan jujurnya, karena dalam kejujuran pasti ada kebaikan. Subhanallah. Ini yang pertama. Masyarakat ini yang kedua, al-amanah. Bahwa Rasulullah SAW itu memiliki sifat yang amanah, dapat dipercaya. Apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dilaksanakan dengan ikhlas, bukan karena ingin dipuji, bukan ingin mendapatkan imbalan, pangkat, jabatan, tahta dan lain sebagainya, tapi ingin mencari ridha Allah, melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas. Ini dicontoh oleh Rasulullah SAW. Maka kita harus menjadi seorang pribadi yang memiliki sifat yang amanah, dan kita menghindar dari perbuatan orang yang munafik. Karena kalau ada orang yang amanah, itu ada orang yang munafik. Siapa orang munafik? Kalau berbicara dia selalu bohong, selalu berdusta, bahkan tiada hari tanpa berdusta. Ketika dia mengeluarkan suatu kebohongan, maka akan muncul kebohongan yang lain. Ini dalam kehidupan kita ini nyata. Yang kedua, kalau dia berjanji, tidak menepati janjinya. Ketika berjanji hari ini, bilang besok. Ketika janji besok, bilang lusa dan lain sebagainya. Tidak menepati janji. Wa iza tumina khona, lalu yang ketiga, orang yang munafik, apabila dia diberi amanah, dia berkhianat. Nauzubillah min dzalik. Maka yuk kita menjadi hamba Allah yang amanah, sebagaimana telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Masalah hadirin jemaah rahimahullah. Maka Rasulullah juga sebagai hamba Allah yang hebat, yang luar biasa, yang dahsyat, karena memiliki sifat yang tabligh, punya kemampuan untuk menegakkan yang hak, menegakkan yang hak. Dalam salah satu ungkapan mahfuzat, qulil haqqo wal kana murra, katakan yang benar walaupun berisiko, walaupun pahit. Dalam menegakkan yang ma'ruf itu ujiannya sangatlah tidak terlalu berat. Kenapa? Mengajak kebaikan, khususnya di era kita saat ini. Tapi di zaman Rasulullah SAW dalam banyak kebaikan, banyak ujiannya, banyak cobaannya. Maka mengatakan yang benar, katakan yang benar walaupun terasa pahit. Apapun ujiannya, apapun halangannya, apapun hambatannya, apapun resikonya, terapkan pada diri sendiri, terapkan di keluarga, terapkan di masyarakat. Apalagi kita mempunyai posisi sebagai seorang pemimpin, katakan yang benar walaupun terasa pahit. Mempunyai kemampuan untuk mencegah kemungkaran, mempunyai kemampuan
kemampuan untuk mencegah kema'rufan. Apalagi dalam salah satu hadis Nabi dijelaskan bahwa kalau kita ingin mencegah kemungkaran itu dengan lisan, dengan kekuasaan. Orang yang masih berkuasa bisa dengan wewenangnya untuk mencegah kemungkaran, menghapuskan perjudian, menghapuskan prostitusi dan lain sebagainya. Punya kemampuan dengan menggunakan wewenangnya. Karena kita bukan pejabat, kita bukan penguasa, apa yang bisa kita lakukan? Maka kita mendoakan agar orang yang melakukan perbuatan dosa, perbuatan yang zalim, yang selalu mengkhianati, kita doakan masuk khairin agar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan yang jelek, melaksanakan yang baik, dan pada saatnya bisa menjadi tauladan bagi kita. Subhanallah. Masalah hadirin rahimakumullah. Lalu yang keempat, yang terakhir, bahwa Rasulullah SAW subhanallah luar biasa, dahsyat juga, memiliki tingkat kecerdasan yang sangat tinggi, fatona. Al-Kisah dijelaskan ummiyun, artinya Rasulullah itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi memiliki kecerdasan yang sangat tinggi karena hatinya dibersihkan. Setiap apa yang dilakukan dibimbing, diarahkan oleh wahyu. Dan Rasulullah SAW adalah hafal Al-Quran, juga dia mengamalkan Al-Quran. Bahkan Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, ya Aisyah radhiyallahu anha, apa sih akhlak Rasulullah SAW? Maka Siti Aisyah radhiyallahu anha menjawab, khuluquhul Quran, bahwa akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quranul Karim. Maka pada saat ini banyak hafiz-hafizah, banyak yang mengerti Al-Quran, banyak yang mentadabbur Al-Quran. Maka tidak ada alasan lain lagi kita untuk tidak melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal Quran, untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Itu adalah Al-Quran. Subhanallah. Maka Rasulullah SAW dengan sifatnya kepribadian yang fatona banyak menyelesaikan permasalahan-permasalahan umat, dan semua menerima hasilnya dengan lapang dada. Orang yang bermusuhan diislahkan bisa menjadi baik. Orang yang sudah baik jadi bikin baik lagi, menjadi lebih baik lagi. Tidak ada yang tersinggung, tidak ada yang tersakiti. Semua menerima apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah SAW. Maka kita di dunia yang fana ini berusaha untuk mencari keadilan. Tapi kalau kita mencari keadilan di dalam dunia ini, maka siap-siaplah kita akan kecewa. Karena manusia dengan berbagai macam alasan bisa menjadikan sesuatu bisa jadi benar, dan yang benar bisa menjadi salah. Maka di Al-Quran dijelaskan, alaihissallahu biahkamil hakimin, hanya hukum Allah lah yang paling adil. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Maka di momentum Rabiul Awal ini, yuk kita mulai dari diri sendiri. Kita mulai dari hal yang terkecil, dan kita mulai dari saat ini untuk menjadi pribadi yang baik sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu selalu rugi, senantiasa berada dalam kerugian. Tetapi kalau kita tidak mau rugi, 4 syaratnya. Illal ladzina amanu, yang pertama adalah yuk kita menjadi hamba Allah yang beriman. Apa yang kedua? Wa amilus sholihat, beramal baik, beramal yang soleh. Wa tawassaw bil haq, apa yang ketiga? Yuk kita saling menasihati untuk menegakkan kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan yang keempat, yuk kita saling menasihati untuk menetapi kesabaran. Sabar ketika kita mendapatkan musibah, sabar kita ketika mendapatkan
ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sabar ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga sabar ketika kita meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha azim li wa lakum wallahu ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina